Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akila binti Ismail, nombor matrik 14DEM19F1026 bersama rakan saya iaitu Nurul Atika binti Azman, nombor matrik 14DEM19F1028 dan Dineswari anak perempuan Parameswaran, nombor matrik 14DEM19F1014. Kami akan membentangkan Engineering Society yang bertajuk Revolusi Industri IR 4.0, Industri Komunikasi dan Informasi. Definisi IR 4.0, revolusi ini menyaksikan kemunculan satu sistem iaitu Cyber Physical System yang mengandungi mesin pintar, sistem penyimpanan dan fasiliti pengeluaran yang mampu bertukar-tukar maklumat secara autonomous melalui Industrial Internet of Things. IR 4.0 adalah berlandaskan kepada sistem cyber yang mana sistem ini boleh menghubungkan dunia digital dan manusia melalui internet. Salah satu teras utama dalam IR 4.0 adalah kecerdasan buatan iaitu Artificial Intelligence atau lebih dikenali sebagai AI. Poin kedua, teras-teras lain IR 4.0 adalah seperti teknologi robotik automasi yang boleh beroperasi dalam persekitaran kerja yang sama seperti manusia. Internet of Things IoT pula ialah konsep perhubungan di antara objek fizikal seperti peralatan elektronik, sensor dan mesin dengan internet. Sambungan dia, revolusi perindustrian keempat, Industri 4.0 ini berlaku melalui tiga ciri utama iaitu velocity atau kelajuan, breadth and depth atau keluasan dan kedalaman serta sistem impact atau impak menyeluruh. Ini menyebabkan dunia pada masa hadapan akan dipenuhi dengan fenomena-fenomena baharu seperti autonomous car, quantum computing dan artificial intelligence. Seterusnya, Nurul Atika. Revolusi Industri 4.0 dalam komunikasi. Prinsip dasar komunikasi adalah mengarahkan seseorang atau kumpulan demi memperoleh pemahaman yang sama dan mengembangkan kebersamaan. Komunikasi menjadi sangat penting dalam kehidupan bersama. Segala sesuatu perlu untuk dikomunikasikan agar maksud atau idea, gagasan dan informasi dari seseorang dapat difahami oleh orang lain. Komunikasi tidak terbatas pada penyampaian secara verbal, tetapi bisa juga melalui karya seni, simbol-simbol, emosi yang terpancar dari seseorang. Hal penting dalam komunikasi adalah terciptanya perjumpaan atau pertemuan yang intens, baik antar persona atau berkumpulan atau peribadi atau dan kelompok. Suatu perjumpaan atau pertemuan yang intens dalam komunikasi sangat diperlukan agar seorang dapat menonjolkan diri dan emosinya. Hal ini menjadi penting agar peribadi dan kumpulan akan semakin faham, mengenal dan memahami maksud serta menemukan tujuan dari komunikasi yang dilakukan. Seterusnya Nurul Atika binti Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Azman. Saya akan sambung revolusi industri 4.0 dalam komunikasi. Teknologi dalam revolusi industri 4.0 iaitu mengutip dari status Kementerian Komunikasi dan Informasi, ada 5 teknologi yang menjadi fokus utama dalam revolusi industri 4.0 iaitu Internet of Things. IoT merupakan penggabungan mesin digital, mekanis serta komputasi untuk menjalankan berbagai fungsi melalui komunikasi yang berhubung dengan internet. Hal ini dapat menghilangkan interaksi antara manusia serta interaksi dengan komputer. Contoh IoT di Indonesia adalah aplikasi Clue untuk Smart City. Yang kedua adalah Big Data. Big Data sesuai dengan namanya, Big Data merupakan kumpulan data yang sangat besar dan banyak. Hal ini membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar. Tujuannya agar bisa mengambil keputusan di organisasi
atau pengusahaan yang baik. Contoh penyediaan layanan big data di Indonesia adalah Sona Platform serta Warung Data. Yang ketiga adalah Artificial Intelligence. AI adalah teknologi mesin atau komputer yang memiliki tingkat kecerdasan yang sama seperti manusia. Dalam penggunaan, AI membutuhkan data yang saling berkesinambungan. Contoh penggunaan AI adalah layanan aplikasi chatbot serta pengenalan wajah atau face recognition. Yang keempat, cloud computing. Cloud computing merupakan teknologi yang menggunakan internet sebagai sarana pengelolaan data serta aplikasi. Cloud computing mengharuskan pengguna untuk memiliki hak akses sehingga bisa terkonfigurasi dengan server melalui internet. Contoh cloud computing adalah free cloud. Yang terakhir adalah adaptive manufacturing. Adaptive manufacturing sering juga disebut sebagai 3D printing. Teknologi ini ditujukan untuk membuat desain digital sesuai dengan objek nyatanya. Seterusnya saya sambung kepada Dini Suwari. Terima kasih. Terima kasih Atika. Sekarang saya akan bentang tentang impak positif dan negatif dari revolusi industri 4.0. Impak positif adalah kemudahan dalam mengakses informasi menjadi kian mudah untuk diakses melalui smartphone ataupun teknologi-teknologi lain. Selain itu, masyarakat juga dapat mudah menjalinkan komunikasi antara satu sama lain. Selain itu, efektivitas dalam bidang produksi, tenaga manusia dapat juga diganti dengan teknologi mesin. Hal ini dapat mengurangkan biaya produksi dari segi pembayaran tenaga manusia serta menambahkan hasil produksi. Selain itu, peningkatan peluang kerja bagi mendapatkan tenaga ahli walaupun menggunakan mesin teknologi, namun ia tetap membutuhkan tenaga ahli manusia dalam beberapa bidang yang tidak bisa diganti oleh mesin. Sekarang, impak negatif. Yang pertama, lebih rentan terhadap serangan cyber. Serangan cyber lebih mudah terjadi kerana penggunaan teknologi mesin. Maka, ia sangat diperlukan sistem keamanan yang baik serta mumpuni. Selain itu, butuh biaya besar dalam investasi alat dan pekerja. Revolusi industri 4.0 ini dapat menekankan pada penggunaan teknologi mesin yang canggih. Untuk menggunakan dan merawatnya butuh biaya yang besar. Hal ini juga ditambah lagi dengan pelatihan keterampilan pegawai agar bisa mengelolanya. Ini sahaja impak positif dan impak negatif. Terima kasih.